Tuhan, kita masih bisa bersama-sama beribadah di pagi hari ini di tengah-tengah situasi yang kurang baik dan bahkan hujan sepanjang malam. Tapi biarlah Tuhan disenangkan dalam ibadah kita pada pagi hari ini. Sambut seluruh berdiri semuanya, kita akan buka di dalam doa. Terima kasih Tuhan, sepanjang minggu Tuhan tuntun langkah kami, Tuhan pimpin, Tuhan sertai, dan bahkan Tuhan pelihara kami, Tuhan melindungi kami. Dan pada hari yang ke-7 kami mau mengekspresikan rasa terima kasih kami, syukur kami kepada Tuhan lewat ibadah pada pagi hari ini. Oleh sebab itu Tuhan berikan kami sukacita dan urapi kami semuanya, sehingga apa yang kami lakukan hari ini menyenangkan hati Tuhan. Kami berdoa buat seluruh pelayan Tuhan yang ambil bagian dalam pelayanan pagi hari ini. Tuhan urapi secara khusus sehingga pelayanan ini menjadi pelayanan yang mendatangkan berkat dan menghancurkan kuasa-kuasa iblis. Kami serahkan seluruh jemaat-Mu yang sudah ada di tempat ini. Tuhan juga urapi mereka semuanya sehingga setiap kami tidak mau kehilangan berkat dan setiap kami menyukacitakan Tuhan. Kami berdoa buat teman-teman kami dalam perjalanan. Tuhan tolong mereka, Tuhan sertai mereka, lindungi mereka sampai ke tempat ini untuk mereka bisa beribadah bersama-sama dengan kami. Bagi teman-teman kami yang tidak bisa beribadah karena terhalang, apakah itu sakit, karena apapun juga, kiranya pagi hari ini juga Tuhan melawat mereka sehingga mereka juga boleh merasakan kehadiran Tuhan di dalam hidup mereka. Terima kasih Tuhan. Kami buka ibadah ini di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat duduk Bapak Ibu yang terkasih. Mari kita bersama-sama akan masuk ke hadirat Tuhan. Kita mau nikmati hadiratnya, membawa seluruh kehidupan kita di hadapan Tuhan pagi hari ini, membawa setiap pujian dan penyembahan kita pada Tuhan. Biarlah itu semua menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Sebab oleh kuasa darahnya kita telah ditebus. Sebab oleh kuasa darahnya hidup kita dipulihkan menjadi ciptaan yang baru. Mari masuk ke hadiratnya. Haleluya Yesus. Membawa seluruh kehidupan kami di hadapan-Mu Tuhan. Oh
kehadiran-Mu. Kami bawa seluruh hidup kami di hadapan Tuhan. Kunaikan sembahku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkan-Ku menghampiri-Mu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian kunaikan sembahku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh bersama dunia-Mu Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu, oleh kuasa-Mu, oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu Tuhan memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, selamatkanku. Menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu, oleh kuasa darah-Mu, darah-Mu Kau tebus dosaku. Kasih-Mu mengalir, ya Tuhan, memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkanku. Oleh kuasa darah-Mu Ku menjadi ciptaan baru, Ku menjadi ciptaan yang baru. Oleh kuasa darah-Mu Ku menjadi ciptaan yang baru. Oleh kuasa darah-Mu. Terima kasih Tuhan. Kuasa darah-Mu Yesus, ku tebus menjadi ciptaan baru.
Terima kasih
biasa kasih Tuhan bagi kita semua. Amin. Haleluya. Sebab oleh kuasa darahnya kita sudah ditebus dan Dia menjadikan kita lebih dari pemenang. Amin. Kuasa maut telah dikalahkan. Segala permasalahan kita tidak ada yang bisa tidak Tuhan berikan jalan keluar. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Lebih dari pemenang dalam segala perkara.
tepat saatnya memberikan persembahan syukur kita bagi Tuhan. Kita naikkan pujian beri syukur, beri syukur. Dalam keadaan apapun, mari kita selalu bersyukur pada Tuhan. Haleluya. Kuasa firman-Nya boleh menjamah hati kita, memperbarui hidup kita. Sebab kita hidup sungguh hanya oleh anugerah Tuhan. Dia sudah memberikan yang terbaik bagi kita. Dia sudah memberikan rancangan-rancangan yang terbaik dalam kehidupan kita. Kuasa kasih-Nya yang memulihkan kehidupan kita. Hidup oleh anugerah-Mu, yang terbaik ku terima dari-Mu. Rancangan-Mu indah bagiku, sebab ku hidup selalu di dalam-Mu. Tiada pernah ku meragukan bukti kasih dan karya salib-Mu. Kau telah mati gantikan hidupku, sebab itu ku selalu bersyukur. Kasih-Mu memulihkan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan rohku. Darah-Mu telah tercurah bagiku, pengorbanan-Mu sempurna. Saya mau Bapak Ibu untuk bangkit berdiri bersama-sama. Hidup oleh anugerah-Mu, yang terbaik ku terima dari-Mu. Rancangan-Mu indah bagiku, sebab ku hidup selalu di dalam-Mu. Tiada pernah ku ragukan, tiada pernah ku meragukan bukti kasih dan karya salib-Mu. Kau
dalam-Mu Bapa. Sebab kasih-Mu tidak pernah berubah bagi kami. Engkau selalu setia, Engkau selalu ada di setiap musim hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Ku hidup oleh anugerah-Mu, yang terbaik ku terima dari-Mu. Amin Tuhan. Rancangan-Mu indah bagiku, sebab ku hidup selalu di dalam-Mu. Tiada pernah ku ragukan, tiada pernah ku meragukan bukti kasih dan karya salib-Mu. Kau telah mati, sebab itu ku selalu bersyukur. Kasih-Mu memulihkan hidupku. Kuasa-Mu membangkitkan rohku. Darah-Mu telah tercurah bagiku. Pengorbananku sempurna. Kasih-Mu, kasih-Mu memulihkan hidupku. Kuasa-Mu membangkitkan rohku. Darah-Mu telah tercurah bagiku. Pengorbananku sempurna. Kasih-Mu, kasih-Mu memulihkan hidupku. Kuasa-Mu membangkitkan rohku. Darah-Mu telah tercurah bagiku. Pengorbananku sempurna. Pengorbananku sempurna. Pengorbananku Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya Tuhan. Waktu selanjutnya saya serahkan pada Bapak Gembala. Kasih-Mu yang sempurna, yang tidak bisa kami dapati dimanapun juga. Biarlah kasih itulah yang memotivasi kami untuk kami terus menjalani hari-hari kami, apapun situasi dan kondisinya. Biarlah kasih Tuhan mendorong kami untuk kami semakin menjadi kesukaan Tuhan. Waktunya kami mau mendengar suara Tuhan. Buka hati kami, buka pikiran kami, agar firman Tuhan boleh menjadi panduan dalam hidup kami dan berbuah-buah pada saatnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Silakan duduk, Bapak Ibu. Shalom. Ya, dunia itu menuntut bukti. Bahkan bukan saja dunia, orang-orang Kristen pun hari-hari terakhir ini menuntut bukti apa yang didengar dan apa yang dipercayai sebelumnya. Sehingga ini membuat
persoalan hidup ini tambah rumit. Tantangan iman kita bukan sekedar kita harus mengalahkan iblis, tapi tantangan kita adalah kita juga harus mengalahkan pikiran kita. Sebab kekristenan akhir zaman, kekristenan yang kompleks. Dia tidak sekedar hanya mendengar firman kemudian mempercayai. Jika firman itu belum terbukti dalam hidupnya, ada banyak orang yang tidak percaya sekalipun dia sudah lama menjadi orang Kristen. Saudara tahu gambar siapa ini? Terus lanjut klipnya. Ada yang tahu? Ini Albert Dürer, seorang seniman pelukis dari Jerman. Hidup sekitar tahun 1490-an. Dia yang melukis karya selanjutnya. Ini tangan berdoa. Sebuah lukisan yang mudah didapat, mudah dilihat. Bisa ditaruh di depan pintu kamar, bisa ditaruh di ruang tamu. Ya. Ini lukisan tangan berdoa begitu terkenal. Yang melukis Albert Dürer tadi, orang Jerman. Tapi tahukah saudara cerita dari lukisan ini? Bukan sekedar dua telapak tangan yang terkatun, tapi ini ada ceritanya. Albert Dürer, seorang pelukis Jerman yang tidak beruntung dalam kehidupan materinya. Bersama dengan salah seorang temannya, mereka hidup bekerja keras untuk menghidupi diri mereka, sekaligus mereka belajar untuk seni lukis. Karena waktunya terlalu habis untuk mencari nafkah, maka bakat talenta melukis sedikit terhambat. Sekian lama mereka tidak terkenal dan tidak mencuat, karya-karyanya pun biasa saja. Sampai pada satu saat Albert Dürer dan temannya membuat satu kesepakatan yang bisa saja dilanggar setiap saat. Kesepakatannya seperti ini, kita ini menjadi pelukis tapi tangguh, karena ada banyak kesulitan yang kita hadapi. Kita mencari makan, kita belajar, tapi waktunya habis buat kita mencari makan. Sekarang begini saja, kalau kita sepakat, kita undi siapa yang menang. Yang menang dia harus mau belajar ke sekolah formal seni lukis. Lalu yang kalah dia harus bekerja keras untuk mencari biaya buat yang belajar seni lukis. Begitu kesepakatannya. Ternyata Albert Dürer yang menang. Sehingga dia harus tinggalkan temannya untuk belajar secara formal di sekolah seni lukis. Dan temannya harus bekerja keras, bukan saja untuk menghidupi dirinya, tetapi juga untuk membiayai Albert Dürer yang sekolah. Waktu berjalan sampai akhirnya Albert Dürer selesai dalam sekolah seni lukis. Mungkin 2-3 tahun. Lalu dia pulang. Sebelum dia kembali ke rumahnya, dia mau ketemu dengan temannya. Ketika dia menuju ke rumah temannya, sayup-sayup dia mendengar suara.
bukan suara keluhan, bukan suara rintihan, tapi suara doa. Dia masuk dengan pelan-pelan, dia lihat di mana sumber suara itu. Ternyata ada di sebuah kamar. Ketika dia buka pintu kamar itu, betul dia lihat temannya sedang berlutut dan berdoa. Bunyinya sederhana. Tuhan, tolong temanku Albert Durer yang sekolah. Berikan dia kepintaran, kecerdasan, dan biarlah dia selesai pada waktunya. Sederhana. Dan berikan kemampuan buatku untuk terus bekerja supaya Albert Durer bisa menyelesaikan sekolahnya. Ketika Albert Durer mendengar doa itu, doa yang dipanjatkan oleh seorang sahabat bukan buat sahabat itu sendiri, tapi doa yang dinaikkan buat orang lain, buat keberhasilan orang lain, buat ketekunan orang lain, buat kesuksesan orang lain. Hati Albert Durer tersentuh. Terlebih lagi ketika dia melihat tangan dari temannya. Kedua telapak tangan itu terkatup, kasar dan kaku. Tidak semulus waktu ketika Albert Durer masih ketemu sama dia beberapa tahun yang lalu. Tangannya begitu kasar dan kaku, juga penuh bekas-bekas luka. Terkatup dalam posisi berdoa. Lalu Albert Durer melukis tangan itu. Dan jadilah lukisan tangan yang berdoa yang terkenal sampai sekarang. Tangan yang mulus menjadi kasar. Tangan yang halus dan lentik menjadi kaku. Buat orang lain. Tetapi ada tangan yang lain yang bukan sekedar kasar dan kaku, tapi tangan yang berlubang. Yang berlubang bekas paku. Tangan itulah yang dipunyai oleh Kristus Yesus. Tangan yang semestinya lentik, tangan yang semestinya mulus, tangan yang semestinya normal. Sekarang terlihat ada lubang bekas paku. Itulah tangan Kristus Yesus. Bekas paku yang menancap dalam tangannya ketika dia disalib menanggung dosa saya dan dosa saudara. Paku yang digunakan pada zaman itu secara umum itu bukan paku yang seperti kita lihat yang sekarang bulat, tidak. Tapi paku dalam bentuk segitiga yang runcing dan bergerigi. Segitiga, runcing dan bergerigi. Dan sudah tahu berapa panjangnya? Sekitar 18 sampai 20 cm. Segini itu. Bukan kawat, tapi paku yang besar. Ketika paku untuk penyaliban itu ditancapkan ke tangan Yesus, maka bukan saja langsung menembus telapak tangan itu, tapi merobek-robek daging yang ada sekitar telapak tangan itu. Para penafsir Alkitab membayangkan dan menulis, tidak akan mungkin tangan Yesus tergantung begitu saja di paku. Sebab kalau tangan itu dipaku telapaknya dengan paku yang kepanjangannya 18 sampai 20 cm,
segitiga dan bergerigi, maka tangan ini akan robek. Tulang-tulang ini tidak akan tahan untuk menahan tubuh Kristus. Robek dan patah. Maka para penafsir Alkitab memberikan sedikit informasi. Selain dipaku, tangan Yesus juga diikat untuk menahan supaya tubuh itu tidak langsung turun ke bawah. Tapi bayangkan, setiap palu yang dipukulkan ke tangan Yesus di atas kayu salib tembus, dan pukulan itu mewakili kesalahan saudara dan saya. Setiap pukulan itu, setiap palu itu diturunkan, dipukulkan ke tangan Yesus. Maka palu itu ada tindakan saudara dan saya yang memakukan palu itu ke tangan Yesus. Dia tidak menjerit, dia tidak mengeluh. Padahal kalau dia mau, saudara, bisa saja dia kirimkan malaikatnya untuk membuat dia turun. Bisa saja dia mengirimkan malaikatnya untuk membuat si pemaku itu berhenti tangannya untuk tidak memaku. Terlalu mudah buat Tuhan Yesus. Buat lolos dari kayu salib terlalu mudah. Tapi apa artinya dia lolos dari kayu salib tetapi saudara yang tergantung di atas kayu salib? Sebagai tebusan saudara, dosa saudara dan dosa saya. Apa artinya dia lolos tetapi saudara yang terjerat? Maka dia biarkan tangannya dipaku dengan paku yang begitu besar. Dan tangan yang berlubang itu adalah bukti bahwa dia sudah lakukan tugasnya untuk menggantikan saudara dan saya. Itu bukti nyata. Dunia pengen bukti. Kalau nggak ada bukti, dunia nggak percaya. Bahkan kita pun sama. Ingat bangsa Israel. Ketika mereka dipimpin Musa keluar dari Israel, dari Mesir maksud saya. Mereka tidak puas dengan kepemimpinan Musa. Bahkan mereka tidak menyadari bahwa Tuhan yang tidak kelihatan, Tuhan yang menuntun, memimpin, memelihara dan melindungi mereka. Maka mereka sepakat untuk membuat Tuhan yang kelihatan dalam bentuk lembu emas, bukan? Mereka ingin melihat Tuhan yang sebenarnya bagaimana. Kalau hanya mata tidak melihat, sulit untuk percaya. Tetapi berbahagialah kita yang tidak melihat, tetapi kita percaya. Kurangnya apa bangsa Israel? Mujizat demi mujizat mereka alami. Setiap langkah mereka adalah mujizat Tuhan. Mereka keluar dari Mesir adalah mujizat Tuhan. Mereka berjalan di padang gurun dengan kasut yang tidak rusak, itu mujizat Tuhan. Kalau pagi Tuhan kirimkan mana dari surga. Kalau sore Tuhan kirimkan burung puyuh. Makanan yang begitu menyehatkan mereka. Tapi toh mereka tidak puas akan penyertaan Tuhan. Ternyata tidak semua mujizat membawa kita semakin percaya kepada Tuhan. Tidak. Bangsa Israel hidup karena mujizat Tuhan, tapi mereka tidak percaya siapa yang menuntun mereka. Oleh sebab itu bersyukurlah kita yang tidak melihat tetapi percaya. Mari kita buka dalam kitab Yohanes. Injil Yohanes
pasal yang ke-20 ayat 27. Saya akan bacakan. Kemudian ia berkata kepada Thomas, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percaya. Berapa lama Thomas bersama dengan Yesus Kristus? Hampir 3,5 tahun. Tidak pernah terpisah Thomas dengan Tuhan Yesus Kristus. Ketika para murid mengabarkan Yesus bangkit dari kematian, ketika para murid mengabarkan Yesus sudah tidak ada di kubur lagi, Thomas nggak percaya. Nggak percaya Thomas. Sampai dia katakan, kalau aku nggak mencocokkan tanganku, kalau aku nggak melihat sendiri, aku tidak akan percaya. Bukankah Thomas juga bisa mewakili kita semua? Kita mau percaya kalau kita sudah melihat buktinya. Katanya Tuhan baik, mana buktinya? Katanya Tuhan penuh mujizat, mana buktinya? Ada banyak hal yang tidak bisa kita lihat dengan mata, saudaraku. Dan seringkali kita anggap itu bukan bukti Tuhan mengasihi kita. Kita pengennya melihat bukti secara kasat mata. Kalau berkat, ya materi, benda. Kalau nggak berubah materi atau benda, kita nggak menganggap berkat. Kadang orang seperti itu. Saudara dan saya bisa duduk di tempat ini dengan tenang, itu berkat Tuhan. Jawa Tengah, 1 minggu di rumah saja. Teman-teman saya, pendeta-pendeta di Jawa Tengah, ada banyak yang hari ini nggak bisa ibadah karena jemaatnya di rumah saja. Streaming nggak bisa, akhirnya online. Bogor 1 minggu ganjil genap. Saya nggak tahu. Saudara yang kesini motor atau mobilnya ganjil atau genap, saya juga nggak tahu. Ya kan? Apalagi Jonathan yang dari Paru, nggak tahu mobilnya ganjil genap kan? Mobil Bapak ganjil. Ganjil ya? Pas ganjil. Pasti ganjil minggu depan genap ya? Ya. Semua baik maksudnya, sekalipun itu akan berimbas pada kita. Tapi bagaimanapun kita belajar untuk tunduk turut terhadap pemerintah di atas kita yang mengeluarkan kebijakan baik. Itu kan yang diajarkan Tuhan Yesus. Ketika dia dijebak, bolehkah kita membayar pajak? Ya? Bolehkah kita membayar pajak? Kalau Yesus bilang tidak boleh, dia ditangkap. Karena itu aturan pemerintah. Kalau dia bilang boleh, kalau dia bilang tidak boleh, dia ditangkap. Kalau dia boleh, dibilang boleh. Dari dulu orang Yahudi berkata, semua yang kau punya, berikan semuanya kepada Tuhan. Berarti dia salah juga. Maka Tuhan Yesus berkata, berikan kepada Tuhan apa yang Tuhan punya, dan berikan kepada pemerintah apa yang pemerintah punya. Hormati Tuhanmu, hormati pemerintahan yang ada di mana engkau tinggal. Ada beberapa kesulitan, mungkin ibu dari ini tidak gereja karena ganjil genap juga. Motornya genap dia nggak ke gereja. Mobil Bapak ganjil atau genap, Pak? Saya genap semua. Semua mobilnya ya? Saya genap semua. Nah, saya nggak kemana-mana hari ini. Tapi kalau dekat-dekat saya masih aman. Masih aman kalau dekat-dekat saja. Iya.
Nah, saudaraku, berikan kepada Tuhan apa yang Tuhan punya dan berikan kepada pemerintah apa yang pemerintah punya. Thomas ingin bukti kalau Tuhan Yesus bangkit. Maka Tuhan bilang, cocokkan jarimu ke telapak tanganku. Dan kata yang saya garis bawahi, kata merah ini sungguh penting. Jangan engkau tidak percaya lagi. Sekalipun engkau tidak melihat bukti, sekalipun engkau tidak melihat secara mata, tapi bersyukur buat kau dan aku. Kita percaya karena tidak melihat. Orang-orang yang hidup pada zaman Yesus, banyak yang tidak percaya Yesus itu Mesias. Yesus itu juru selamat, tidak percaya. Bahkan adiknya sendiri pun. Setelah Yesus lahir, Yesus punya anak lagi dengan Maria. Ya. Adik Yesus bukan? Tapi adik secara darah daging Yusuf dan Maria. Adik Yesus pun tidak percaya kalau Yesus itu juru selamat. Juru selamat kok lembek. Yang namanya juru selamat itu pikiran mereka yang bawa pedang, bawa bedil, yang kuat, yang gagah, yang orator, bisa pidato hebat, yang berani melawan, berani berantem. Lah Yesus ini diludahi, dia diusir keluar. Mesias macam apa? Punya pasukan tidak? Yang mengikuti hanya 12 orang yang itu saja para nelayan, ex pendosa. Enggak model sebagai penyelamat Yesus itu. Makanya adiknya pun sendiri gak percaya. Baru percaya setelah Yesus bangkit. Berapa tahun kemudian. Thomas juga gak percaya. Kita seringkali juga tidak percaya kalau gak melihat bukti. Kalau Tuhan mengasihi saya, buktikan. Cukupi kebutuhan saya. Seringkali gitu. Kalau Tuhan mengasihi saya, buktikan. Tuhan menolong saya. Ya, kadang kita salah dalam menafsirkan kebaikan Tuhan. Ada lagu daya perahuku menuju ke seberang. Setelah minggu guru pasti tahu. Melewati angin ribut dan gelombang yang besar, tapi perahuku tak pernah oleh. Itu lagu salah kaprah. Salah. Mana ada perahu di tengah terpaan gelombang gak oleh. Pikir. Mana ada perahu di tengah laut dihantam gelombang gak oleh. Ada? Tidak pernah ada. Perahu ditambah di dermaga pun oleng kalau ada untuk. Ya kan? Perahu yang gak pernah oleng itu di museum. Itu lagu salah. Jadi harus dirubah katanya. Kata-katanya dia harus dirubah. Kalau dalam menjalani hari-hari kehidupan kita pernah oleh, bukan? Ada gelombang menghantam kita, ada angin menerpa kita bisa oleh, saudara. Itu biasa. Ada satu saat di mana kita bisa oleh, baik itu kesehatan kita, baik itu pekerjaan kita, baik itu rumah tangga kita, itu biasa dalam hidup, itu biasa. Tapi selama ada Yesus di dalam perahu kehidupan kita tidak pernah kandas. Kita tidak pernah tenggelam. Oleng bisa, tapi tenggelam tidak.
Itu iman. Sekalipun saya belum lihat, tapi saya masih berani berjalan ke depan. Sekalipun saudara belum bisa melihat hari ini, kapan COVID berhenti? Hidupmu mungkin sedikit oleng hari-hari ini. Ekonomimu mungkin sedikit oleng hari-hari ini. Kesehatanmu mungkin sedikit oleng hari-hari ini. Bahkan mungkin rumah tanggamu bisa oleng hari-hari ini. Tapi percayalah, selama ada Yesus dalam perahu kehidupanmu, selama ada Yesus yang kau libatkan dalam pekerjaanmu, engkau tidak pernah bisa tenggelam. Bisa oleng, tapi nggak bisa tenggelam. Itulah tangan yang berlubang bekas paku. Dia menuntun kita, dia mendorong kita ketika kita lelah. Dia mengangkat kita ketika kita jatuh. Dia memberikan kekuatan dan pengharapan ketika kita lemah. Itulah tangan yang berlubang bekas paku. Dan tangan itu pula yang tidak pernah lelah untuk memimpin langkah-langkah saudara dan langkah-langkah saya. Tangan yang berlubang bekas paku. Jangan tidak percaya lagi. Amin, saudara. Jangan tidak percaya lagi. Ke depan kita masih banyak rencana dan rancangan. Jangan tidak percaya lagi. Tangan yang berlubang bekas paku, tangan itulah yang memampukan saudara untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang jauh lebih baik, sekalipun situasinya tidak baik. Kondisi tidak akan bisa mengubah visi. Ingat itu. Kondisi tidak bisa mengubah visi. Kalau ada Yesus di dalam, kita nggak tahu kan kondisi Bogor ini ke depan bagaimana. Apalagi Jonathan sama Jessica yang mau menikah ya. Hitung-hitung benar. Tapi kondisi jangan merubah visi. Apapun kondisinya di depan, jangan merubah visi. Tetap berjalan bersama dengan Tuhan. Dia akan menuntun kita. Dia akan menuntunmu. Dia akan menuntun. Visi gereja kita, jangan pernah menyerah. Untuk tahun ini, jangan pernah menyerah. Tuhan itu tidak menuntun kita di taman yang berbunga, tidak. Tuhan tidak menuntun kita di jalan yang lurus dan halus, tidak. Tapi Tuhan menuntun kita di jalan yang berliku-liku. Gak apa-apa, jalannya berliku-liku dan rumit, gak apa-apa, selama Tuhan yang menuntun sampai tujuan. Sampai tujuan. Tapi kalau jalannya lurus, halus, tapi Tuhan gak pimpin, gak sampai kita ke tujuan. Makanya saya tenang-tenang saja, kondisi apapun, tenang-tenang saja selama Tuhan ada dalam hidup saya, keluarga saya, pasti sampai ke tujuan. Selama Tuhan ada dalam hidupmu, keluargamu, pekerjaanmu, sekalipun kau tidak melihat secara nyata bagaimana cara Tuhan menolong, tapi ingat itu, jangan tidak percaya. Tangan yang berlubang bekas paku, dia yang mengangkat kita, dia yang menolong menuntun kita, dia yang membimbing kita, dia yang memelihara kita, dia yang melindungi kita. Tangan yang berlubang bekas paku. Siapa yang membuat tanda lubang itu di tangan Yesus? Saudara dan saya. Ini tandanya. Engkau dan aku orang berdosa. Tandanya di sini. Lubang. Ketika saya melihat Yesus, saya juga melihat sekaligus tangannya yang berlubang paku. Dan saya melihat ketika tangannya berlubang bekas paku, saya ingat itu ulah saya.
Itu perbuatan saya. Dan ketika saya melihat tangan yang berlubang bekas paku itu, saya bersyukur. Karena dia tidak menghukum saya. Tetapi dia berkata, jangan tidak percaya lagi. Itu saja. Dan berkati seluruh. Amin. Setiap kita pernah salah. Setiap kita pernah jatuh. Siapa yang mengangkat kita? Banyak orang yang tidak mau setelah mendekati kita. Banyak orang yang merasa risih melihat kita. Banyak orang yang enggak mau mengotori tangannya untuk mengangkat kita. Tapi ada tangan yang kaku, yang kasar, yang pernah menjadi bukti seseorang pernah menolong temannya. Terlebih ini ada tangan yang berlubang bekas paku. Sebagai tanda perbuatan kita. Tetapi tangan itu tidak menghukum kita. Yang memiliki tangan yang berlubang bekas paku itu hanya berkata, jangan tidak percaya lagi. Oh, saya bersyukur sekali. Saya punya Tuhan seperti ini. Saya seringkali tidak percaya. Kadang saya ingin buktinya. Tapi bersyukurlah. Tuhan pernah berkata, berbahagia engkau yang percaya karena tidak melihat. Dan jangan lagi tidak percaya. Aku sanggup menuntunmu. Aku sanggup mengangkatmu. Aku sanggup membawamu sampai ke tujuan. Terima kasih Tuhan. Terpujilah namamu. Jadikan hidup ini semakin berarti dan berharga. Sehingga Tuhan disenangkan dalam kehidupan kami. Dan biarlah pagi hari ini kami diingatkan kembali untuk jangan lagi kami tidak percaya akan kebaikan kemurahan kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terpujilah namamu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Di depan kita ada perjamuan kudus. Sedang Pak sementara kita mempersiapkan hati kita untuk masuk di perjamuan kudus pagi hari ini. Bagi saudara-saudara yang tidak bisa beribadah secara langsung, yang beribadah lewat online, saat saudara melihat YouTube GBD Bogor, saudara bisa mengikuti panduan di dalam perjamuan kudus pada saat ini. Diberkatilah roti dan anggur di depan kami dengan kuasa Tuhan. Lambang tubuh dan darah Kristus akan dipersatukan dan dipersekutukan dalam hidup kami. Diberkati pelayan perjamuan pada pagi hari ini menjadi berkat buat kami semua. Biarlah kuasa perjamuan kudus menyatu dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.
bukan dengan barang fana dia menebus kita, juga bukan dengan emas dan perak dia menebus dosa kita, tapi dengan darah yang mahal. Bukan dengan barang fana Kau menebus dosaku, dengan darah yang mahal. Tiada noda dan celah, bukan dengan emas perak. Kau menebus diriku oleh segenap kasih. Mari kita berdiri bersama-sama. Dan pengorbananmu ku telah mati dan tinggalkan semuanya sia-sia dan tak berarti lagi hidup ini. Ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Setelah mari kita mengangkat roti atau hostia di atas kepala kita, baik yang ada di tempat ini maupun saudara yang beribadah lewat online itu. Arahkan hati saudara kepada Tuhan. Dengarlah firman Tuhan. Malam itu Yesus bersama-sama dengan para muridnya mengadakan perjamuan, dan itulah perjamuan terakhir. Dia mengambil roti dan memecah-mecahkannya sambil berkata, inilah tubuhku yang terpecah-pecah karena dosa dan pelanggaran-pelanggaran. Setiap kali engkau memakannya, biar engkau mengingat pengorbananku nyata dan sempurna bagi dirimu. Oleh sebab itu, bukankah roti yang kita angkat di atas kepala kita ini melambangkan tubuh Kristus? Mari kita makan bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih. Bagi saudara yang ada di tempat ini dan juga bagi saudara yang sedang beribadah lewat YouTube, angkat anggur di atas kepala saudara masing-masing. Dengarkan firman Tuhan. Dengan hati yang sedih, Yesus mengambil cawan dan menuangkan anggur ke dalamnya sambil berkata, inilah darah perjanjianku bagimu. Setiap kali engkau meminumnya, engkau mengabarkan kabar penderitaanku buat semua orang. Setiap kali engkau meminumnya, biarlah kuasa darahku sempurna bagi dirimu semua. Jemaat yang kukasihi, bukankah anggur yang ada di dalam cawan yang kita angkat di atas kepala kita ini melambangkan darah Kristus? Mari kita minum bersama-sama dalam nama Yesus. Bersyukur, tubuh dan darah Kristus memberikan pengharapan buat kita ke depan. Pengorbanannya nyata bagi kita semua. Dan biarlah setiap kita bisa berkata dan berani berkata, jadilah padaku seperti yang Kau ingin. Ku telah mati
ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi hidup ini. Ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Sekali lagi, katakan dengan sungguh-sungguh. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Haleluya. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini, dan mulai sekarang aku semakin percaya kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan berkati. Kita tutup dalam doa. Sungguh kami bersyukur kami boleh beribadah pagi hari ini dengan tenang, dan kiranya Tuhan disenangkan lewat ibadah pagi hari ini. Berkati seluruh jemaat-Mu sesuai dengan kerinduan, sesuai dengan apa yang mereka butuhkan. Tuhan memberkati mereka. Berkati seluruh pelayan Tuhan pagi hari ini. Kiranya Tuhan memberkati mereka lebih daripada yang lain-lain. Berkati juga teman-teman kami yang akan beribadah lewat YouTube. Biarlah firman Tuhan boleh sampai pada mereka, dan iman mereka pun terpelihara dan bertumbuh. Terima kasih Tuhan. Berkati seluruh kegiatan jemaat sepanjang minggu ini, yang sekolah, yang bekerja, yang dalam pergumulan, taman yang berlubang bekas paku itu, taman yang menuntun, memimpin, memberkati, melindungi kami semua. Biarlah kami dengan tenang menjalani diri kami, dan Tuhan ada bersama-sama dengan kami. Sebentar kami akan pulang, Tuhan memberkati kami semua. Jemaat yang kukasihi, mari kita pulang dengan sukacita. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, penyertaan dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus akan memimpin menyertai kita dari saat ini sampai Tuhan datang yang kedua kali. Amin. Kami memuji kebesaran-Mu Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Betapa Kau ajaib. Ajaib Tuhan. Haleluya. Ajaib Tuhan. Kami memuji
just for me. Lay my life upon the altar. Take me now, I place my life in your hands. King of heaven, you're my Savior. You left your place of glory, giving your life just for me. How could I ever repay you? You came into my life, Lord, you set me